Bab 32. Percakapan pertama antara ayah dan anak. Bagian pertama. Ketika aku menikah suatu hari nanti, aku akan memilihmu, Ruksi, kata Yesen. Wajahnya yang tak bernoda mengkhianati janji yang tenang dan tak tergoyahkan. Yun Ruksi menundukkan kepalanya sedikit dan tersenyum lembut. Berpikir, ini sudah cukup bukan? Bibir Yesen di luar batas dan sepertinya dia sengaja menyimpannya. Seperti hatinya untuk seseorang. Bagi Ruksi, Yesen menikahinya sudah cukup untuk memuaskannya. Bukankah begitu? Terima kasih. Yun Ruksi tersenyum lembut. Ketegangan emosional sepanjang hari membuat Yesen sedikit kesal saat menghadapi Ruksi. Aku akan bergerak dulu. Selamat malam, Yesen berkata sambil mengenakan dasinya. Dia kemudian membuka pintu dan pergi sebelum Yun Ruksi bisa menjawab. Rolls Royce perak melalui jalan-jalan dan terowongan. Lampu khas di terowongan memberikan kilatan ilusi kecerahan dan kegelapan di sisi wajah Yesen. Bahaya mengintai di bawahnya, menginjak rem tanpa peringatan dan berdecit. Yesen mengetuk kemudi dan merosok ke atasnya. Lampu jalan kuning menutupi punggungnya yang ramping dengan kemilau cahaya tipis. Saat dia melihat ke atas, wajah dan orang Yesen yang rumit memancarkan temperamen yang jahat. Dia mengeluarkan ponselnya. Ragu-ragu sejenak, dia memutar nomor tertentu. Telepon di apartemen Yesen. Teman Cheng Anya berdering. Ning Ning pergi untuk mengangkat telepon saat Cheng Anya sedang mandi. Saat Ning Ning menyiapkan tempat tidur untuk Anya, dia melihat Idi penelpon di telepon. Siapa ye bete? Mata Ning Ning melebar. Nona Cheng, sampai jumpa di alun-alun Malpusat. Sekarang. Suara rendah dan menarik itu menyalak. Bibir Ning Ning tersenyum cerah. Apakah itu Yesen? Apakah kamu bodoh? Yesen dengan tidak sabar mengejek sambil menunggu jawaban. Ayahnya ini tampaknya tidak memiliki temperamen yang baik. Jadi itu sebabnya mami pulang dengan wajah demoralisasi setiap hari. Kamu siapa? Ning Ning merasa sedikit tidak nyaman berbicara dengannya untuk pertama kalinya. Ning Ning sedikit gelisah, namun seperti sedikit semangat. Seperti anak kecil yang ingin dipuji, Ning Ning terdengar lebih elegan di telepon. Suara kekanak-kanakan di telepon membuat Yesen sedikit terpana. Melihat telepon, dia mengerutkan alisnya dan bertanya, siapa kamu? Bab 33. Percakapan pertama antara ayah dan anak bagian kedua. Saya Cheng Ning Yuan. Ning Ning berkata dengan senyum dalam suaranya, seolah-olah angin musim semi dan hujan musim semi jatuh di gurun yang kering. Suasana hati Tuan Muda Ye yang mudah tersinggung terangkat saat dia mendengar suara lembut melalui telepon. Tolong berikan telepon itu kepada adikmu. Nada suara Tuan Muda Ye ketika melunak saat dia tahu bahwa dia sedang berbicara dengan seorang anak melalui telepon. Karena Cheng Anya belum terlalu tua, Tuan Muda ketika ia berasumsi bahwa orang yang diajak bicara adalah adik Anya. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa canggung. Astaga, anak ini benar-benar sopan dan memiliki suara yang menghibur. Bagaimana dua anak bisa begitu berbeda? Mata Ning Ning melebar. Kau mencari adikku? Ning Ning bertanya dengan bingung dan tertawa kecil. Dia tidak menyebut Anya kakak dan dia juga tidak mengklarifikasi apapun. Itu tidak selalu perlu untuk mengklarifikasi prasangka yang salah. Benar, seorang anak yang dewasa, kuat dan licik. Ning Ning mencintai Anya. Dia tidak akan melakukan hal-hal yang Anya harapkan tidak terjadi. Terlepas dari rasa ingin tahunya tentang ayahnya, dia tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Pintu kamar mandi terbuka. Ning Ning tersenyum saat dia menjawab, tolong tunggu. Sayang, siapa yang menelpon? Cheng Anya bertanya sambil menggosok rambutnya. Dia yang bermarga Ye. Cheng Anya tertegun menjatuhkan handuknya ke lantai saat dia membayangkan Tuan Muda ketiga Ye mencekiknya. Anya masih shock, bergegas mengambil telepon dan menutup corong. Dia menatap Ning Ning dengan panik. Ning Ning tersenyum dan mengangkat bahu. Dia mengambil handuk dan menyeka rambut Anya. Cheng Anya gelisah, jantungnya berdebar kencang. Dia dengan gugup menjawab,
Bos Ye, ada yang bisa saya bantu? Sampai jumpa di alun-alun mal pusat sekarang. Tunggu. Sekarang sudah jam 10 malam. Hal paling dasar yang bisa dilakukan sekretaris yang kompeten adalah selalu siap siaga. Saat Yesen menggonggong, dia mengakhiri panggilan. Cheng Anya marah. Sial, apakah ada sesuatu yang saya tidak bisa mengacaukan? Ibu, tenanglah. Ning Ning, apa yang kamu katakan padanya? Cheng Anya gelisah. Anya bisa dengan tenang menghadapi apapun, kecuali Ning Ning, ia akan membuatnya bingung. Bu, dia baru saja menyuruhku membiarkan adikku menjawab telepon. Aku baru saja akan mengatakan bahwa kamu adalah ibuku saat kamu keluar. Suara lembut Ning Ning menenangkannya. Itu bagus. Hati Cheng Anya yang tegang seperti orang yang sekedar akhirnya rileks. Bab 34 Acerbik. Ketika Cheng Anya mencapai Central Square, dia langsung melihat Rolls Royce berwarna perak tuan muda ketiga Y. Saat itu hampir jam 11 malam dan semua departemen store tutup. Hampir tidak ada di alun-alun. Tuan muda ketiga Y duduk di bemper mobil dengan postur yang sangat arogan. Angkuh dengan sedikit kemalasan. Dia sedang merokok cerutu. Asap samar berputar-putar di sekelilingnya dalam lapisan awan kabur. Apa hooligan? Cheng Anya melihat dari jauh dan dia mengkritik bahwa dia memiliki postur hooligan. Tidak hanya dia seorang hooligan, tetapi dia juga seorang yang sombong dan membunuh tanpa mengedipkan mata. Ini sudah sangat larut dan dia masih belum tidur. Kenapa dia bertingkah seperti penjahat di sini? Bos Ye, ini sudah sangat larut. Apakah Anda punya instruksi? Cheng Anya bertanya sambil tersenyum. Tuan muda ketiga Ye memiringkan kepalanya. Ciri-cirinya yang harus kombinasikan dengan kejahatan dan keanggunan menciptakan pesona yang kuat. Dia melirik dengan matanya yang dalam dan tidak terlihat sedingin hari itu. Matanya tampak berkilauan di malam hari, seperti sihir ketika Adam merayu Hawa untuk berbuat dosa. Satu pandangan saja sudah cukup untuk membuat seseorang tenggelam. Itu adalah malam yang panas dan kering. Angin membawa beberapa jejak panasnya masih panas. Cheng Anya memiliki kupu-kupu di perutnya dan wajahnya menjadi merah. Di bawah suasana khusus ini, perasaannya yang ditekan oleh harga diri dan rasa nafasnya mulai bergerak. Penjahat ini terkadang bisa sangat menggoda, pikir Cheng Anya. Tuan muda ketiga ia berdiri membuang cerutunya dan memelintirnya yang kejam dengan kakinya. Dia membuka pintu mobil, menoleh dan memerintahkan, "Masuk ke mobil." Cheng Anya ingin menjadi berani dan bertanya kemana mereka pergi, tetapi dia ragu-ragu sejenak dan masuk ke mobil dengan patuh setelah melihat wajah Ye Chen. Pria ini temperamental dan dia sebaiknya tidak main-main dengannya. Ye Chen masuk ke mobil dan menyipitkan matanya. Cheng Anya meluruskan pakaiannya dan duduk dengan benar, memaksakan senyum khasnya. Ye Chen menggerakkan tubuhnya ke arahnya. "Apa yang sedang kamu lakukan?" Dia bertanya dengan gugup. Ye Chen tidak mengatakan apa-apa dan mengalurkan tangannya untuk membantunya mengikat sabuk pengaman. Semburat laki-laki murni dicampur dengan parfum pleasure. Estee Lauder menunjuk di atasnya. Sebagai kepala sekretaris Ye Chen, kepala Cheng Anya dipenuhi dengan informasi semua wanita yang dikencani Ye Chen. Dia jelas tentang apa yang disukai para wanita dan apa yang mereka gunakan. Kesenangan Estee Lauder adalah mereka yang sering digunakan Yun Roxy. Itu segar dan elegan, aroma yang sangat unik. Cheng Anya sedikit mengerenyitkan alisnya dan menipiskan bibir merahnya. Dia menoleh sedikit, senyum khasnya tampak agak kaku.